terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya. Jadi gini ya, untuk orang yang punya parameter mengukur kontestasi politik pemilu 5 tahun sekali itu hanya sekedar menang atau kalah, itu wajar aja sih kalau Gibran komentarnya kayak gini. Karena parameter dia itu hanya sebatas menang atau kalah, nggak lebih dari itu. Mau itu curang atau mau itu fair play, dia nggak peduli, yang penting menang atau kalah. Dia lupa kenapa ada gugatan menang tanpa Gibran atau bahkan 02 didiskualifikasi pemilu ulang tanpa 02. Penyebabnya kan Gibran sendiri yang buat. Kenapa sampai ada gugatan? Itu kan karena Gibran sendiri, proses pendaftaran Gibran sebelum jadi cawapres kemarin. Mulai dari maju dari cawapres, lewat putusan MK yang final tapi cacat. Yang ketua MK-nya yang mengetuk putusan itu dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran kode etik. Yang kedua, Gibran maju jadi cawapres itu hanya berdasarkan putusan MK yang ketuanya dicopot dari jabatannya, bukan berdasarkan undang-undang yang lahir dari legislatif, badan legislatif alias DPR. Yang ketiga, ketua KPU yang menerima pendaftaran Gibran itu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP karena menerima pendaftaran Gibran di saat PKPU masih berisi syarat cawapres itu minimal berumur 40 tahun. Dan juga nggak lupa ketua Bawaslu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP gara-gara Gibran juga soal pengumpulan abdesi aparatur desa. Nah, kalau dari sekedar pendaftaran Gibran aja begitu banyak hal cacat, wajar banget kan kalau ada gugatan diskualifikasi 02 atau pemilu ulang tanpa 02. Karena mau gimana pun, mau kita tutupin segimanapun, mau kita tutup mata pura-pura buta, pura-pura budek, tidak akan menutupi fakta bahwa lembaga, institusi yang berkecimpung mengatur jalannya pemilu itu semuanya bermasalah. Mulai dari ketua KPU dan ketua Bawaslu yang disanksi peringatan keras, ketua MK yang dicopot karena melanggar kode etik, itu artinya apa? Itu artinya ada kesalahan kan, ada hal cacat yang memang dilakukan. Jadi wajar banget kan kalau ada gugatan diskualifikasi 02. Jadi kalau sekarang ada gugatan pemilu yang sebenarnya gara-gara Gibran juga, dan sekarang dengan PD-nya Gibran bilang, apakah minta pemilu diulang sampai menang? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngomong kayak gitu. Karena mungkin Gibran sedang nyindir Prabowo, capresnya sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh Prabowo selama ini adalah mengulang, dan sekarang menang curang. Bener kan? Kayak gitu kan? Ada yang bisa bantah. Ada anak muda yang berjuang dari bawah dan ada anak muda yang dikasih karpet merah. Beda nilainya. Ada kepala daerah yang harus kerja keras untuk mendapatkan investasi. Ada kepala daerah yang baru sebentar tapi kucuran dari pusatnya luar biasa. Beda nilainya. Yang diangkat Pompida itu bukan tupoksinya Kementerian Transmigrasi, itu urusan pertanahan. Kebetulan memang Komisi 2. Caimin, Gus Imin pada boleh. saat itu anggarannya ada, Bos. Jadi Ya, itu boleh, sekali tetapi kita udah ketuk. ketika Tapi anggaran tidak bisa ada, dieksekusi. tidak ada tupoksinya karena yang mengeluarkan sertifikat itu bukan Kementerian Transmigrasi. Yang mengukur, yang mengesahkan, memberikan sertifikat itu Kementerian Pertanahan, ATR BPN. Nah, sehingga itu perlu untuk koordinasi. Dan koordinasi menjadi sulit karena presidennya sibuk ngurusin keluarga. Ini pemilu terburuk. Pemilu terburuk sekarang ini. Saya ini sejak ikut pemilu, sudah belasan kali ya. Di zaman Orde Baru 7 kali, yang sekarang ini kan sudah 5 kali, 12 kali saya ikut pemilu. Ini pemilu terburuk. Pemilu terburuk sekarang ini. Saya ikut pemilunya Pak SBY. Tahu enggak pemilu Pak SBY itu? Pertama, waktu Pak SBY itu, bansosnya itu hanya 17 triliun. Dan itu sudah ada sebelumnya, tidak ditambah menjelang pemilu. Enggak. Memang ada setiap tahun. Sekarang 496 triliun. Dan ditambah di tengah jalan. Zaman Pak SBY itu, iya pastilah mencari kemenangan ya, tapi undang-undang nggak dilanggar Pak SBY. Yang kedua, saya jadi ketua MK zaman Pak SBY. Pak SBY itu nggak pernah mau mengintervensi ketua MK. Saya saksinya. Nggak mau dia kalau ada perkara gitu mau ngomong nggak dia. Termasuk perkara menyangkut dia. Ini tiba-tiba angka itu sudah fix segitu, nggak pernah berubah, Mas. Dari awal sampai akhir, padahal itu belum ada suara yang masuk, tiba-tiba sudah ada pattern segitu.
Belum ada suara yang masuk, sudah ada pattern segitu. Itu tampil di Sirekap. Ini fakta. Silakan. Nah, ini Di semua tanggal 14 itu ya. Tanggal 14 Februari. nanti semua ini nanti bisa dibawa ke angket dong ya. Oh iya, Iya. iya betul. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Janganlah berkata curang, kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu. Ya memang itulah pernyataan normatif yang harus disampaikan oleh seorang presiden ya. Gitu. Saya adalah pendukung Jokowi Tulen 2014-2019 ya, karena memang kinerja pemerintahnya baik sekali. Dan saya berharap bahwa Jokowi adalah seorang negarawan sejati yang meninggalkan legasi yang baik dan sebagai role model bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpinnya ke depan, ya kan? Gitu. Tapi dengan pemilu kali ini pandangan saya ke beliau berubah 180 derajat. Ternyata beliau bukan seorang negarawan, tapi seorang politikus biasa saja yang ingin anaknya memenangkan konstelasi daripada pemilu hari ini menjadi cawapres dengan cara apapun, ya. Ya bisa kita lihat dalam film Dirty Vote menjelaskan semuanya. Dan saya harap bangsa Indonesia akan selamat dalam 5 tahun ke depan. Dengan selamat saja sudah alhamdulillah ya. Tapi kalau berharap lebih baik, saya meragukan itu. Karena apa? Kepemimpinan 02 tidak punya track record yang mendukung untuk bisa menjalankan pemerintah dengan lebih baik. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, itulah berbagai respon dari para netizen dan Pak Mardhani Alisera, bahkan Pak Mahfud dan Pak Roy Suryo juga mengomentari persoalan kecurangan-kecurangan pemilu di 2024 ini. Kira kita sepakat bahwa pemilu di 2024 ini adalah pemilu yang paling hancur, yang paling brutal, dan tidak pernah sebrutal ini sebelum-sebelumnya. Saya kira Pak Jokowi lah pencetus kebrutalan itu, dan dengan santainya mengatakan bahwa janganlah teriak curang-curang. Kalau memang ada bukti kecurangan maka bawalah ke Bawaslu. Saya kira makhluk yang seperti Jokowi ini memang betul-betul harus dihilangkan di muka bumi ini biar tidak banyak merugikan rakyat Indonesia dan tidak menghancurkan negara kita yang tercinta. Luar biasa dari apa yang menjadi respon mbak-mbak tadi yang di video pertama, di mana lagi-lagi Samsul kena tampol habis-habisan. Saya kira congor songongnya memang perlu dihantam agar bisa belajar bahwa yang lebih utama dalam menjadi seorang pemimpin itu adalah kejujuran, bukan hanya berpikir persoalan kalah dan menangnya. Persoalan kecurangan-kecurangan Samsul ini tidak pernah pedulikan atau tidak berpikir ke sana. Yang penting dia menang meskipun dengan cara yang salah, dengan cara yang curang, itu tidak menjadi soal bagi Samsul. Karena tujuannya memang itu, bagaimana agar bisa menjadi pejabat dan bisa merasakan uang dari rakyat. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat mbak-mbak tadi yang begitu telak menohok congornya Samsul, dan juga buat sahabat-sahabat mahasiswa yang masih bergerak hari ini, masyarakat yang masih bergerak hari ini untuk memperjuangkan bagaimana agar bisa melengsarkan Pak Jokowi dan juga mendorong hak angket agar bisa terlaksanakan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.